teman-teman semua, sahabat CU Laras, penonton setia YouTube CU Laras dan Bolo Cual tentunya dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ke podcast setelah sekian lama nggak syuting ya Mas ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang spesial yang cukup penting gitu ya. Kita kali ini akan membahas berbincang-bincang tentang Samekto. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau perkenalan nih. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Thomas Sumarno. Selamat siang Pak Thomas Sumarno. Selamat siang. Selamat berjumpa. Asik. Sehat-sehat nggih? Ya, kelihatannya sehat. Dan memang rasanya itu sehat. Iya, awet muda ini ya. Ya, sudah 17 tahun pensiun ini. 17 tahun pensiun. 17 tahun pensiun. Berarti usia sekarang sudah kepala 7 ya? Iya, sudah 73. 73 ya. Sejak kapan jadi anggota pramuka, Pak? Oh, dari anggota pramuka sejak SMP kan, dulu SMP Negeri 1. Oh iya, jadi ini salah satu penerusnya Boden Powell. Ya. Jadi beliau ini sangat aktif di kegiatan-kegiatan sekolah, jadi itulah kenapa di semua organisasi juga ya, ada di CU, di organisasi yang lain, di sekolah, maka dia selalu sehat teman-teman. Itu kuncinya ya Pak ya. Ya. Terus dan yang jelas itu bisa komunikasi dengan orang lain yang lama masih bisa ketemu. Kebetulan saya di pelatih pramuka, jadi selalu bisa ketemu. Juga dulu saya juga ikut pramuka loh Pak di SMA, jadi DA tapi untuk pelengkap aja. Karena saya ngincer bajunya. Kalau di SMA dulu kan bagus tuh kayak polisi bajunya. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kita tidak akan bahas pramuka ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Samekto. Nah, Samekto itu apa sih? Nah, kalau Samekto itu di video sebelumnya sudah dijelaskan ya soal syarat dan ketentuan berlakunya. Tapi kali ini kita tidak akan bahas itu. Ya, kita kali ini akan berbincang-bincang tentang Samekto. Pak Thomas, sudah punya pasti ya tabungan Samekto ya? Sudah cukup lama. Sudah saya cukup lama menabung di Samekto. Asik. Sejak dibukanya Samekto beliau langsung dibukanya Samekto menabung gitu ya. Saya menabung karena dulu yang menyebabkan saya agak kecewa itu ditawari yang lain. Yang lain itu dulu ditawari sih ya. Masuk sekarang maka ditawari masuk. Oke. Jadi teman-teman, Samekto itu simpanan untuk atau bisa disebut simpanan dana darurat lah, istilahnya dana darurat. Untuk Pak Thomas sendiri, alasan kenapa kok mau nabung di Samekto ini, kira-kira alasannya apa? Alasan yang utama kalau saya kan ini dana darurat katanya. Iya, betul. Jadi orang itu kadang-kadang lupa kepada persiapan hidup untuk hari-hari berikutnya. Nah, persiapan untuk hidup hari-hari berikutnya ini kan harus mempersiapkan diri dalam bentuk uang mungkin ya. Nah, uang yang kita persiapan ini, nah, kebetulan cocok ya. Di CU Laras ini ada Samekto. Nah, sehingga persiapan saya untuk menggunakan dana itu untuk kepentingan darurat, ya saya masuk ke Samekto. Oke teman-teman, jadi Samekto ini betul tadi dibilang Pak Thomas ya, untuk persiapan ketika terjadi kondisi tidak terduga. Jadi kondisi tidak terduga atau kondisi darurat ini masing-masing orang pasti beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Ada ya misalnya kalau sakit. Ya, kalau orang hati-hati mesti daruratnya ini ya percuma persiapan. Iya, betul. Orang ada yang kurang hati-hati. Yang sudah hati-hati aja saja kadang kena ya. Jadi sakit, kena musibah, kena bencana, misalnya kecelakaan,
Terus kalau yang usaha juga dia mungkin bangkrut atau petani gagal panen bisa juga atau kena PHK yang bekerja. Nah, itu kondisi-kondisi darurat yang kita sebagai manusia normal itu pasti kan tidak bisa ngenyang gitu ya sama Tuhan ya, sama yang memberi hidup gitu ya. Saya ngenyang, saya tak sakit besok umur 70 saja gitu ya. Bisa nggak? Nggak bisa ya, Pak ya? Ya, kehendak Tuhan itu kita tidak tahu. Tetapi apapun yang akan kita lakukan, kita selalu mohon kepadanya. Walaupun permohonan kita itu selalu ada, tapi juga tidak ada jeleknya kalau kita mempersiapkan diri dana darurat tadi. Oke. Kalau untuk Pak Thomas sendiri, targetnya punya di tabungan di dana darurat ini berapa? Kalau saya targetnya itu ya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Karena apa? Tetapi toh di Samekto ini kan ada aturannya. Nah, tetapi kalau saya pada prinsipnya sebanyak-banyaknya dan disesuaikan dengan kemampuan. Tetapi saya mengharapkan atau diri saya terutama di dalam penyimpanan ini ya justru malah yang prioritas. Prioritas ya? Iya, prioritas. Jadi ini harus kita masuk kan dana, katakanlah dengan persentase. Kebetulan ada uang untuk ditabung yang banyak yang di Samekto ini. Karena apa? Karena memang ini yang sering dilupakan oleh setiap anggota, terutama anggota koperasi dan kebetulan di sini anggota COA. Padahal penting ya? Kalau menurut saya super penting. Super penting ya? Sangat penting. Cuma kadang-kadang orang itu kurang tanggap. Kurang tanggap. Jadi Jani ki ngerti kita itu perlu dana darurat, tetapi sesuk amengko wae. Apalagi mungkin yang lali tekan gone kan gitu ya. Iya. Wah, oke 6 gitu ya. Iya, lalu seolah-olah itu dana darurat itu orang yang sudah tua seperti saya. Tidak, justru semua orang. Semua orang ya. Semua orang walaupun anggota CU yang masih muda harapannya tetap perlu ini. Samekto ini. Malah mungkin menurut saya yang harus buka ya yang dari muda-muda ini ya Pak ya? Ya menurut saya muda-muda ini harus juga ikut menabung di Samekto. Karena apa? Karena bukan mudanya, bukan tuanya, tetapi yang dibutuhkan dana ini untuk yang bersifat darurat. Kalau kita tidak menyimpan, kan kita tidak punya. Betul. Kalau kita tidak punya, ada kebutuhan. Baru bingung. Padahal kondisi darurat bisa terjadi kapanpun ya. Entah itu masih muda, masih kecil ya, masih umur balita aja bisa sakit ya. Apalagi sudah tua, sudah sepuh. Itu jangan dikira hanya untuk orang-orang tua ya. Tadi peruntukannya kan banyak. Misalnya tadi untuk bangkrut, untuk kena PHK atau kena musibah. Ya macam-macam lah kondisi darurat. Di kehidupan kita masing-masing pasti berbeda-beda. Iya, tiap orang itu mempunyai aktivitas dan aktivitas itu kadang-kadang kalau orang jalan istilahnya kesandung. Nah, supaya kalau kita kesandung jatuh dan bisa bangun itu kan perlu dana. Nah, dana salah satu diantaranya kan Samekto ini. Samekto ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau menurut teorinya, jadi Samekto ini atau dana darurat ini kan idealnya dibentuk itu minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan kita Pak. Jadi misalnya pengeluaran bulanan saya 2 juta setiap bulan, minimal saya harus punya 6-12 juta di tabungan Samekto atau dana darurat ini. Nanti ketika tambah usia, tambah kebutuhan, pasti kebutuhannya akan semakin banyak nggih. Nah, otomatis dana darurat yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Itu teman-teman. Oke Pak Thomas, kalau di anggota keluarga Bapak sudah nabung Samekto semua belum ini? Kalau di anggota di keluarga saya yang jelas pertama saya, lalu istri saya. Nah, yang sudah masuk juga anak.
yang oke. ikut di Samekto Mantap ini. loh. Anggota keluarganya sudah jadi anggota CU semua ya Pak ya? Kalau ditanya menjadi anggota CU semua, satu yang belum, Siapa? yaitu istri dari anak saya, itu satu Oh. memang dia. OTW ya Pak ya? Ah. Ya. Dalam Karena proses. kebetulan ya dia di Serang Banten. Oh, luar kota emang ya. Ya. Di Serang Banten, sehingga yang ikut anak saya langsung, yaitu yang laki-laki. Ya. Oke, Kebetulan oke. yang perempuan ini pernah ditawari untuk sementara belum. Tapi dia juga berkeinginan, Hmm. tapi karena faktor jarak ini mungkin lalu belum. Ya, tapi satu, lainnya semua ikut. Oke, Hmm. mantap sekali. Oke, Pak Thomas, kali ini bulan ini ada promo menarik dari Samekto ini. Tuh, apa promonya? Promonya kalau teman-teman membuka tabungan Samekto ini 200.000, kalau aturannya kan 100.000 minimal ya. Ya. Tapi kalau bukanya 200.000 nanti dapat souvenir cantik berupa payung. Payung. Payungnya di bawah, nanti tampilkan di sini ya. Payung cantik. Jadi untuk yang buka 200.000 bisa nanti bawa pulang hadiah payung. Jadi sesegera mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang belum punya, Pak. Monggo. Oke, kami melihat dari anggota, dan kebetulan saya kan di kampung. Kalau saya dikatakan di Pepantan Genteng, memang di sana saya melihat teman-teman itu banyak yang belum ikut Samekto. Silahkan Anda, baik yang masih muda, yang sudah menikah agak tua, bahkan yang sudah tua, silahkan untuk ikut menabung di Samekto ini. Karena Anda tidak tahu bagaimana kehidupan di hari berikut. Apakah kita hanya jaga ke? Nah, daripada jaga ke, logis bloro atau bantuan orang lain, lebih baik mempersiapkan diri dengan nabung di Samekto ini. Oke. Di sana akan dilayani di CU oleh staf dengan baik, dan silahkan manfaatkan tabungan ini semaksimal mungkin dalam kehidupan Anda. Oke, mantap Pak Thomas. Terima kasih Pak Thomas. Jadi teman-teman, Samekto ini sangat penting ya. Sangat penting. Dan memang tujuannya tadi sudah kita bahas, dan ketika nanti terjadi kondisi darurat, tabungan inilah nanti yang akan digunakan. Jadi ketika misalnya Paling tidak meringankan. paling tidak meringankan, misalnya terjadi sesuatu kondisi darurat, paling tidak kenapa tadi harus 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan, ya paling tidak di masa-masa itu 3 bulan sampai 6 bulan itu kita tetap bisa hidup dengan layak dengan menggunakan tabungan Samekto ini, sembari kita recovery untuk mungkin memulai usaha baru atau mencari pekerjaan baru. Itulah gunanya tabungan Samekto. Oke, Pak Thomas Sumarno, pengawas CU Wangun Delaras, terima kasih sekali sudah berbagi wejangannya untuk kita semua, dan selalu sehat ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Oke teman-teman, menarik sekali bahasan kita, bincang-bincang tadi tentang Samekto ini. Terima kasih sekali Pak Thomas. Salam sehat selalu, dan teman-teman jangan lupa segera daftar ke CU Wangun Delaras untuk buka tabungan Samekto. Mumpung masih ada promo payung gitu ya. Saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk podcast ya. Iya. Nah, dan ini harapan dari saya memang monggolah sebagai anggota CU terutama Wangun Delaras, manfaatkanlah produk Samekto ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Niscaya Anda akan lebih sejahtera dan harapannya lebih bahagia. Asik. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Ya, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti podcast Cek Uang Delaras kali ini. Ditunggu video-video berikutnya dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Cek Uang Delaras, tuwo ngeremboko mun pati. Asik.